lucu ada orang tua yang mensyaratkan ya untuk seorang mantu yang ingin menikahi anaknya harus hafiz Quran. Hafiz itu kan hafal. Bagus itu, ya tentu saja bagus. Tetapi hafal itu sudah diganti sekarang oleh HP. Hafal itu sudah diganti oleh bahkan HP saya ini ngapalin Quran gak ada lupanya. Saya tanya ayat mana, surat apa, gak ada yang lupa. Selalu saja melayani. Tetapi otak manusia kan terbatas. Hari ini hafal, besok sudah lupa. Karena ada dua kesadaran manusia. Satu kesadaran yang ada di otak sadar. Yang kedua kesadaran yang ada di otak bawah sadar. Nah ada kesadaran yang paling tinggi yang disebut dengan atas sadar. Itu yang disebut dengan kecerdasan. Nah kalau kita menggunakan pikiran sadar untuk menghafal. Itu dalam bahasa psikologi namanya juga short term memory. Memori jangka pendek. Hari ini hafal, besok udah lupa. Kan seperti itu. Mungkin seminggu yang lalu kalau saya tanya kalian, saya bicara apa, sekarang sudah tidak bisa lagi. Bahkan yang sebulan yang lalu apalagi. Terbatas. Sangat terbatas. Tetapi memori HP ini tidak terbatas. Bisa mengingat sepanjang dia tidak rusak. Jadi kalau kita baru mengingat, baru menghafal, hati-hati itu tingkatan kognisi yang paling rendah. Belum apa-apa Anda. Masih ada tahap berikutnya, memahami. Bahkan memahami pun ada 3 tingkatan. Ada memahami secara translasi. Ada memahami secara interpretasi. Ada memahami secara ekstrapolasi. Memahami saja tingkat kognisi yang kedua ada 3 tingkatan. Bayangkan kalau saya bedah semuanya. Pusing kan pasti kalian? Nah inilah wawasan. Ini wawasan. Maka siapapun yang luas wawasannya pasti luas. Dan semua orang yang kaku berpikir, yang alergi terhadap perbedaan, yang intoleransi, itu semua dari kesempitan ilmunya, kesempitan cara berpikirnya, belum mencapai kebijaksanaan. Tetapi mengapa itu semua terjadi? Ini yang akan kita bicarakan. Apa asal usul itu kenapa terjadi? Ini yang akan kita bicarakan. Jadi kalaupun kita sudah paham, apakah kita sudah bagus? Belum. Itu baru 2/6 dari 6/6 yang harus kita lewati. Di atas itu ada lagi apa? Menerapkan, mengaplikasikan. Karena ilmu tidak diterapkan, ilmu tidak diaplikasikan, ya percuma saja. Buat apa kita jadi kolektor ilmu? Kelihatan seperti ilmuwan. Tapi apa? Ilmu itu boro-boro menolong orang. Menolong Anda saja tidak. Itulah pengetahuan palsu. Itulah pengetahuan pinjaman. Yang harus kita miliki dalam hidup adalah pengetahuan asli. Pengetahuan yang datang dari pengalaman pribadi kita. Bukan dari apa kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata Google. Bukan apa kata internet. Sekarang tracing di otak kita. Berapa banyak pengetahuan sejati dan berapa banyak pengetahuan pinjaman. Jangan-jangan semua pengetahuanmu pinjaman semua. Gak ada yang aslinya. Itu tidak akan bisa menolong. Di atas itu masih ada keterampilan harus dimiliki, namanya menganalisis. Setelah kita menerapkan, analisis. Di tracing. Apa yang salah? Di mana kesalahan saya menerapkan keilmuan saya? Kenapa ilmu saya tidak menolong saya? Kalau semua orang ditanya, apakah Allah dekat dengan Anda? Mungkin semua hafal ayatnya. Bahkan bisa menyebutkan dalam kalimat Qur'annya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib. Jika ada orang yang bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Bahkan Allah mengatakan wa nahnu aqrab ilai min hablil warid. Aku lebih dekat kepada Anda daripada urat nadi leher Anda. Itu sudah jadi pengetahuan. Apakah itu sudah menjadi pengalaman? Apakah setiap orang bisa membuktikan kedekatannya dengan Allah? Apakah setiap orang bisa merasakan kehadirannya? Apakah setiap orang sudah bisa menyaksikan dia yang maha dekat dengan dirinya? Karena tidak pernah bertanya. Tidak pernah ada analisis di sini. Apalagi tingkatan yang kelima, mengevaluasi.
Lah kalau sudah evaluasi kan sudah menilai. Makanya disitulah akan terjadi yang namanya metakognisi. Kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah mensintesa. Mensintesa berarti kita sudah mencipta. Jadi pengetahuan mendorong kita bisa mencipta. Anda punya pengetahuan tentang garam. Anda punya pengetahuan tentang gula. Anda punya pengetahuan tentang segala macam jenis bumbu-bumbu. Tetapi buat apa kalau Anda tidak bisa memasak? Buat apa? Buat apa kalau itu tidak disintesa? Buat apa? Makanya banyak sekali kita melihat sekarang ada orang berpura-pura baik, berpura-pura suci, berpura-pura banyak pengetahuan. Tetapi digores saja sedikit, binatang di belakang tubuhnya langsung keluar. Hanya menerima perbedaan di rumah saja dengan pasangan hidupnya sudah tidak bisa. Bagaimana di masyarakat? Latihan yang paling kecil di rumah saja sudah gagal. Setiap ada perbedaan dia lari. Karena dia pikir yang terbaik bagi dia adalah yang ada di pikirannya. Bukan yang ada di kenyataan hidupnya. Padahal tidak ada satu orang pun dihadirkan dalam kehidupan kita tanpa dihadirkan oleh kita sendiri. Kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Orang yang tidak sabar butuh kehadiran orang-orang yang tidak sabar. Karena ketika dia dihadirkan yang tidak sabar, kesabarannya akan naik kalau dia bisa menggunakannya. Orang yang tidak baik perlu kehadiran orang-orang yang tidak baik. Karena orang yang tidak baik bisa mengantarkan dia menjadi lebih baik. Kenapa? Ketika dia bisa menggunakan orang yang tidak baik sebagai teladan untuk tidak dicontoh. Kan semua bagus-bagus saja kok dalam hidup. Yang bermasalah kita ini adalah pikiran kita sendiri. Nah kalau saya jelaskan seperti ini, mungkin akan sangat, wah begitu ya. Bayangkan saja, yang menghafalkan Quran baru 1/6 dari Quran. Belum sampai pada tingkatan mensintesa. Apalagi yang gak hafal. Apalagi yang hanya membaca, hafal juga enggak. Nah sekarang yang bangga baru bisa membaca. Karena Anda sudah lulus Iqra 1, lulus Iqra 2, lulus Iqra 6. Sudah betul idghamnya, sudah betul ikhfanya, sudah benar cara membacanya, sudah tidak tertukar lagi alif dengan ain, sudah tidak tertukar lagi sin dengan shin. Jangan merasa kalau Anda sudah ahli surga, belum apa-apa. Karena mengingat, menghafal saja itu baru 1/6-nya. Nah sekarang membaca tidak ada dalam tingkatan kognisi. Jadi belum apa-apa. Ini perlu saya jelaskan supaya mengerti sedikit lah. Supaya tidak kampungan terus menerus. Makanya sepanjang kita tinggal di dalam kegelapan, sepanjang itu pula kita tinggal di kampung. Sepanjang tinggal di kampung, kampungan. Dan ciri orang yang kampungan itu merasa dirinya paling hebat, padahal belum apa-apa. Karena dia mengukur kehebatan dari ukurannya sendiri. Tidak pernah menghadirkan evaluator untuk mengukur dirinya. Dan sekarang saya kemukakan beberapa indikator untuk mengevaluasi diri. Baik. Jadi ya, yang namanya boneka itu adalah tiruan untuk permainan. Yang namanya boneka itu hanya menjadi mainan orang. Jadi kalau kita ini sekarang masih hanya menjadi mainan orang. Orang ngomong bagus kita senang. Orang ngomong buruk kita tidak senang. Orang memuji kita, kita terbang. Orang menghina kita, kita tumbang. Anda adalah boneka sampai saat ini. Karena Anda masih menjadi mainan orang. Sepanjang kita membiarkan diri kita menjadi mainan orang, sepanjang itu Anda boneka. Dan semua yang bisa dipermainkan berarti lemah. Makanya saya berulang kali mengatakan pada istri saya, kalau kita masih ditipu dalam hidup kita, jangan marah. Itu hanya indikator bahwa kita masih bodoh.